Menumis tanpa minyak, emang bisa? Tentu bisa, ini dia salah satu keunikan dari masakan tradisional Lampung namanya gulai taboh. Karena keunikan dan rasanya yang enak, gulai ini menjadi salah satu warisan tak benda Indonesia. Yuk lihat cara bikinnya. Like, comment, dan subscribe. Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku mau bikin salah satu menu tradisional Indonesia yang berasal dari kota Lampung. Nama dari menu tradisional ini adalah gulai taboh. Gulai taboh ini adalah menu yang biasanya menggunakan ikan sebagai bahan dasar utamanya. Namun bisa juga menggunakan hanya sayur-sayuran, atau ada juga yang menggunakan daging. Jadi lauk menu utama pada gulai ini tergantung dari kondisi ekonomi masyarakat lokal saat itu. Karena keunikan rasa dari gulai ini terletak pada kuah gulainya. Setelah mengulik lebih lanjut, gulai taboh ini banyak sekali menggunakan ikan sebagai lauk utamanya. Tentunya ikannya juga bervariasi. Ada ikan tuna atau disebut juga tunuk dalam bahasa Lampungnya, dan ada juga menggunakan ikan nila. Dan kali ini aku pilih ikan nila sebagai lauk utamanya. Masa lampau tidak banyak masyarakat memiliki alat pendingin sehingga bisa menyimpan ikan dalam waktu yang cukup lama. Sehingga untuk mengawetkan ikan, masyarakat lokal zaman dahulu menggunakan teknik pengasapan. Sehingga gulai taboh yang terkenal di masyarakat Lampung sebenarnya adalah gulai taboh ikan nila asap. Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya masyarakat sudah memiliki alat pendingin sehingga bisa menyimpan ikan. Dan gulai taboh saat ini menggunakan ikan nila segar. Tentunya aku penasaran dulu seperti apa ya rasa gulai taboh ikan asap, sehingga aku bikin nih ikan asap di rumah sendiri. Teknik pengasapan yang aku bikin cukup sederhana. Sediakan garam kasar saja dan serabut kelapa dan tatakan berlubang seperti ini. Tujuannya sebagai jalan keluarnya asap. Lalu ditutup supaya asapnya terperangkap dan tidak keluar. Hanya saja model kukusan yang aku punya terlalu kecil sehingga aku ganti ke dandang lebih besar. Namun urutan garam, serabut kelapa, dan tatakan berlubangnya tetap sama ya. Dandang besar bikin asap lebih banyak dan bikin ikan lebih cepat matang. Aku hanya membutuhkan waktu 3-4 jam. Dan sekarang aku sudah punya 2 jenis variasi ikan. Lanjut ke rempah-rempah yang menjadi bumbu gulai taboh. Bumbunya cukup sederhana ya. Iris tipis-tipis semua bumbunya, lalu diulek. Kenapa nggak di blender aja? Nah, ini dia keunikan lainnya dari gulai taboh. Bumbunya wajib diulek supaya gulainya berasa lebih enak. Bumbunya sudah selesai diulek, nanti jadinya seperti ini ya. Lanjut siapkan santan kentalnya. Jadi gulai taboh ini wajib ya pakai santan yang kental. Panaskan wajan terlebih dahulu, lalu tumis bumbu yang sudah diulek tadi sampai harum ya, dan tanpa menggunakan minyak sama sekali. Ternyata bumbu ini sendiri saat dipanaskan akan mengeluarkan minyak dengan sendirinya. Wah, bisa jadi ide masak tanpa minyak ya. Lanjut, setelah ditumis bumbunya, masukkan santan cair terlebih dahulu ya, supaya bumbunya matang lebih sempurna. Setelah kuah gulainya mendidih, aku pertama masak ikan nila segar dulu ya. Masak sampai ikan nilanya matang. Setelah ikan nilanya matang, lalu masukkan santan kentalnya ya.
Lalu berikan seasoning berupa garam, kaldu bubuk, dan gula pasir ya. Sebagai pemanis hidangan, tambahkan cabai merah dan cabai hijau yang hanya dibelah dua aja ya. Gulai taboh ikan nila segarnya sudah matang, siap disajikan. Wah, menggugah selera banget ya. Lanjut, tinggal masak gulai taboh ikan asapnya. Masukkan ikan asap ke dalam gulai, lalu tunggu sampai kuah gulainya mendidih. Setelah kuah gulainya mendidih, gulai ikan taboh asap ini sudah matang ya, karena pada dasarnya ikan asap ini sudah matang. Tara, gulai taboh ikan nila asapnya sudah jadi. Keunikan dari gulai taboh ini membuat menu ini menjadi salah satu warisan tak benda budaya Indonesia. Ini dia dua menu gulai taboh. Satu menggunakan ikan nila segar dan satu lagi menggunakan ikan nila asap. Sekarang saatnya mencoba. Aku mulai dari ikan nila segar dulu ya. Karena menggunakan ikan segar, jadi daging ikannya cukup empuk. Kuahnya gurih karena menggunakan santan kental dan bumbunya meresap dengan baik. Saat mencoba ikan nila asap, ikan nilanya agak sedikit keras karena pada dasarnya ikan nila asap ini membuat tekstur dagingnya sedikit agak kaku. Namun perpaduan aroma asap dari ikan dipadukan dengan kuah gurih dari gulai taboh bikin ikan nila asap gulai taboh ini bener-bener enak. Kalian wajib recook juga di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.